Hello guys, kembali lagi dengan channel DSP Production. Seperti biasa di Senin malam kita akan membahas film series. Kali ini kita akan melanjutkan kategori season 1 episode 3. Mari kita mulai. Episode 3 dibuka oleh Suzui yang mengatakan Yumeko akan bertanding melawan Osis dan lawannya adalah Sumeragi Itsuki yang terkenal jago main kartu, serta permainan yang akan mereka mainkan adalah konsentrasi ganda. Di depan informasi pengumuman, Sotomi sedang gelisah menunggu daftar peringkat pembayaran iuran yang sebentar lagi akan ditampilkan karena dia tidak ingin menjadi Miki. Tiba-tiba ada seorang siswi yang terikat dan sedang meluncur di atas roda papan. Siswi tersebut adalah seorang Miki yang menjadi budak laki-laki yang di episode 1 menyerang Suzui. Satome pun semakin ketakutan dan lari meninggalkan laki-laki tersebut. Kembali ke Jabami. Sumeragi Itsuki menjelaskan permainan konsentrasi ganda adalah permainan kartu yang melibatkan 104 kartu untuk menguji konsentrasi. Mereka harus menebak kartu dan mencari kartu pasangannya. Dalam konsentrasi ganda, jika lama kartunya berbeda maka belum dianggap benar. Dengan kata lain, jumlah kartu yang benar hanya 1 berbanding 104. Jabami pun tidak sabar untuk memulainya. Sebelumnya, tidak ada yang berani bertanding dengan Sumeragi memainkan permainan ini. Suzui pun berkata bahwa perjudian ini berbahaya, tetapi Jabami tetap tidak sabar ingin bermain. Taruhan tersebut menggunakan chip Osis senilai 1 juta yen sebanyak 20 buah, sehingga totalnya menjadi 20 juta yen. Suzui dan siswa yang lain pun kaget. Suzui meminta Jabami untuk menolaknya. Jabami pun mengatakan dia tidak punya uang sebanyak itu. Tetapi Sumeragi menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada Jabami agar Jabami tetap dapat bertanding dengannya. Dan akhirnya Jabami pun menerimanya. Suzui pun mencurigai ada yang tidak beres. Sumeragi menjelaskan baginya yang terpenting adalah mempromosikan kartu perusahaannya agar banyak yang beli. Sumeragi menyiapkan 2 dek kartu. Dia memperkenalkan bahwa produk utama perusahaannya yang bernama Raslete merupakan kartu remi yang penjualannya nomor 2 terlaris di Jepang. Kartu pun dibuka, dikocok, lalu disebar. Pertandingan pun dimulai. Jabami dipersilahkan duluan membuka kartu. Dia membuka kartu pertama yaitu 4 hati dan 4 wajik. Seperti dijelaskan sebelumnya, gambar dan angka harus sama, sehingga Jabami tidak menebak dengan benar, dan kartu pun ditutup kembali. Giliran Sumeragi pun dimulai. Dia membuka 3 wajik dan as hati, sehingga belum menebak dengan benar. Suzui pun berkata, permainan ini sangat sulit. Keberuntungan menebak dengan benar adalah 1 banding 104, sehingga mau tidak mau kartu yang sudah dibuka harus diingat. Jabami membuka kartu kembali. Kartu yang dibuka yaitu as sekop dan 2 hati. Dia kembali meleset. Giliran Sumeragi. Dia membuka 4 keriting dan king keriting. Hasilnya juga salah. Giliran Jabami. Dia mendapatkan 4 wajik. Dia pun mengingat kembali kartu yang sebelumnya pernah dibuka dan Jabami pun mendapatkan kartu yang sama. Karena Jabami menebak dengan benar, dia boleh menebak lagi. Dia pun membuka 7 wajik dan king keriting sehingga meleset kembali. Sumeragi pun mengatakan bahwa dia ingat king keriting ada di mana dan jawabannya sama. Skor pun imbang. Sumeragi membuka kartu kembali yaitu 3 keriting dan queen love. Selanjutnya Jabami membuka kartu.
dan dia berhasil membuka 2 kartu Queen Love. Sumeragi pun tidak mau kalah, dia membuka 2 kartu 2 keriting. Jabami membuka 5 keriting dan benar, dilawan oleh Sumeragi membuka dengan benar 3 love. Jabami Jack hati dan Sumeragi 8 wajik. Pertandingan pun semakin sengit, karena keduanya sama-sama membuka kartu dengan benar. Akhirnya skor mencapai Jabami menebak dengan benar 22 kartu dan Sumeragi 18 kartu. Jabami pun menambah skor kemenangan dengan menebak 2 kartu 5 love, sehingga poin kemenangannya menjadi 24 kartu. Lalu Jabami melanjutkan, dia membuka 2 sekop dan king hati, yang ternyata meleset karena belum pernah dibuka. Giliran Sumeragi, dia membuka 2 jack keriting yang pernah dibuka sebelumnya, dan skor pun menjadi Jabami 24 dan Sumeragi 20. Sujui pun mengatakan kartu yang sudah dibuka diperebutkan oleh yang jalan duluan, dan sisanya adu hoki saja. Pertandingan dilanjutkan, skor sementara Jabami 40 dan Sumeragi 36. Sujui dan teman-temannya memberi semangat kepada Jabami. Jabami pun membuka 10 wajik dan 6 sekop sehingga dia meleset. Teman-temannya pun menjadi kecewa. Selanjutnya giliran Sumeragi. Dia berhasil membuka 2 kartu 6 skop. Sumeragi melanjutkan membuka 2 jack skop. Sumeragi melanjutkan kembali dengan membuka 2 king wajik. Selanjutnya Sumeragi membuka 2 kartu 8 keriting, 10 wajik, 6 love, dan koin wajik yang membuat skor Jabami 40 dan Sumeragi 50. Sumeragi pun sudah menyatakan kemenangannya. Dia melanjutkan membuka 2 queen skop, lalu dia memanas-manasi Jabami dan tertawa. Kartu terakhir dibuka yaitu as wajik dan Sumeragi pun menang. Jabami hanya terdiam dan Sujui pun panik. Skor akhir Jabami 40 dan Sumeragi 54. Sujui pun menyemangati Jabami dan mengajaknya pulang. Tanpa diduga, Jabami menantang Sumeragi untuk bertanding sekali lagi, dan orang-orang pun kaget. Jabami tidak bisa menerima kekalahannya karena dia tidak memiliki uang untuk membayarnya. Sumeragi mengatakan bahwa dia memiliki hobi. Sumeragi membawa sebuah kotak dan dia membukanya yang ternyata isinya adalah kumpulan kuku-kuku yang diambil langsung dari jari orang yang kalah berjudi dengannya. Orang-orang pun kaget. Sumeragi pun mengatakan jika ingin berjudi lagi, taruhannya adalah kuku Jabami. Sujui pun mengatakan abaikan saja, tetapi Jabami menerima taruhan tersebut karena tidak ada jalan lain untuk bisa membayar 20 juta yen karena Jabami tidak memiliki uangnya. Sumeragi tersenyum misterius. Sumeragi pun menggunakan deck baru, dan kartu-kartu sudah disebar. Pertandingan pun dimulai. Taruhan Sumeragi 20 juta yen dan Jabami kukunya. Sujui dan teman-temannya merasa khawatir, sedangkan sebagian orang ada yang merasakan seru. Sumeragi pun tertawa. Sesaat waktu berhenti, dan Sumeragi seakan-akan berbicara dalam hayalannya.
dan berkata dia pasti menang karena setengah dari total kartu tersebut dia sudah mengetahuinya. Dalam kartu tersebut ada tanda yang akan timbul dalam suhu tertentu dan hanya dia yang mengetahuinya. Tas yang dia bawa untuk menyimpan kartu tersebut memiliki pemanas di dalamnya. Oleh karena itu, tandanya akan terlihat selama kurang lebih 2-3 menit. Tanda itu pun akan menghilang kembali sehingga dia tidak perlu takut ketahuan. Dan Sumeragi pun hanya perlu mengingat posisinya. Sumeragi pun sudah menyatakan kemenangannya 100%. Dia pun melihat kuku Jabami dan tidak sabar untuk mengkoleksinya. Waktu pun kembali normal. Pertandingan pun dimulai. Jabami tampak diam dan fokus. Dia membuka kartu pertamanya yaitu 4 hati. Sumeragi pun mengatakan pasti akan meleset. Dan dia pun mengatakan ingin meminta kuku Jabami. Jabami bertanya pendapatan perusahaan Sumeragi berapa, karena merupakan perusahaan besar di bidang mainan. Pastinya bisa mencapai 100 miliar yen, tetapi kenapa hanya bertaruh 20 juta yen? Jabami pun memberi saran jika akan berjudi dengan taruhan uang bisnis keluarganya, Sumeragi harus mempersiapkan diri dengan matang. Jabami pun membuka kartu keduanya yang ternyata sama-sama 4 hati, sehingga tebakannya benar. Sujui dan teman-temannya pun berteriak dan senang, sedangkan Sumeragi tampak sangat panik dan kaget. Dia berpikir apakah Jabami mengetahui trik curangnya atau hanya mengancamnya. Namun, Sumeragi pun menyadari jika suatu perusahaan mainan ketahuan membuat kartu remi untuk berbuat curang, maka dampaknya akan menghancurkan perusahaannya. Sumeragi berpikiran kalau Jabami paling hanya menggertaknya. Jabami pun membuka kartu kembali dengan benar yaitu 4 wajik. Sujui dan teman-temannya pun berteriak kegirangan, sedangkan Sumeragi semakin ketakutan kalau trik curangnya sudah ketahuan. Dia pun berpikiran ketika gilirannya tiba, dia harus menebak semuanya dengan benar. Jabami pun terus-menerus menebak kartu dengan benar sampai Sumeragi tidak mendapatkan giliran. Dan akhirnya Jabami menang dengan menebak dengan benar semua kartu sebanyak 54 pasang di giliran pertama dalam sekali jalan, tanpa memberi kesempatan satu kali pun untuk Sumeragi. Bola mata Sumeragi mendadak menjadi kecil karena kaget. Sujui dan orang-orang pun kaget. Terlihat anggota OSIS yang lain yang sebelumnya memperhatikan pertandingan langsung pergi dari mejanya. Sumeragi bertanya, "Kenapa bisa?" Jabami menjawab kalau persiapan Sumeragi lebih matang pasti dia yang kalah. Jabami berkata, "Bukankah ada tanda di belakang kartu ini sama seperti sebelumnya? Jika saja kamu menyiapkan kartu dengan tanda yang berbeda, pasti aku yang kalah." Sepertinya Jabami sudah mengetahui trik curang yang digunakan Sumeragi. Sumeragi berkata, "Kamu mengingatnya?" Sumeragi pun berpikir berarti dari pertandingan pertama, Jabami sudah menyadari trik curangnya dan mengingat semua tandanya, dan tetap melanjutkan permainan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Yang berarti kekalahan dan kekesalannya hanyalah sandiwara. Jabami pun menanyakan mau main apa lagi, blackjack atau baccarat. Sumeragi berpikir padahal hanya 2-3 menit saja tandanya akan menghilang. Dalam waktu yang singkat dia mengingat tandanya, lalu mencocokkan dengan kartu yang sudah dibuka. Jabami menanyakan apakah masih ingin bermain konsentrasi ganda. Dia tersenyum. Kati Sumeragi yang masih syok. Sumeragi pun berkata sudah tidak ingin bermain. Jabami berkata, "Apakah kamu berhak menolaknya?" Jabami pun berkata kepada Sumeragi sambil menakutinya, "Bagaimana kalau kali ini kamu juga mempertaruhkan kuku?"
Ini kan ide darimu, jadi tidak masalah kan? Yang katanya rasa sakitnya terasa jika kukunya sudah dicongkel. Saat mengangkat beban, maka darah akan mengucut dari jari-jarimu. Karena kita mempertaruhkan semua kuku, pasti nanti keseharianmu akan menjadi sulit. Jabami pun berkata berjudi dengan taruhan yang sangat beresiko seperti itu hanya dengan membayangkannya saja membuatnya sangat bergairah. Sumeragi pun ketakutan dan hendak ingin pergi tetapi Jabami menghalangi dan mengatakan, "Ayo Sumeragi, kesempatan ini sangat jarang. Walau kamu telah berjudi dengan percaya diri, tetapi hasilnya tetap kalah. Kalau tidak membalasnya di sini, lalu mau kapan lagi? Ayo berjudi. Kamu hanya perlu mengangguk saja." Sumeragi semakin ketakutan. Jabami pun matanya menyala merah dan berkata, "Ayo kita judi gila-gilaan." Sumeragi pun menangis dan mengatakan dia sudah tidak mungkin melakukannya, dan dia pun meminta maaf. Jabami pun berkata membosankan. Jabami pun pergi dari tempat itu meninggalkan Sumeragi yang masih menangis. Sujui berkata, "Yumeko, perjudian sebanyak apa yang bisa memuaskanmu? Kau benar-benar seorang penggila judi." Skin berlanjut di tempat OSIS. Mereka sedang membicarakan kemenangan Jabami Yumeko atas Sumeragi Itsuki. ジャガミユメコですが、どういたしましょう。会長は面白いとおっしゃってる。動きますか。Jabami mengajak Sujui makan, dan Sujui pun akan mentraktirnya. Skin terakhir diperlihatkan Saotome sedang di suatu tempat yang berhadapan dengan sekumpulan wanita. Ingat kata Bang Roma, jangan berjudi. Jika kalian suka film ini, ditunggu episode 4-nya ya. Jangan lupa subscribe, lonceng, like, dan komennya ya. Terima kasih.